Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Kang Basri. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana membuat animasi pembelajaran, video animasi pembelajaran dengan menggunakan Animaker yang merupakan tugas Sami Sanof VIP7. Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah rencana apa yang mau kita tuliskan di animasi itu. Jadi animasi Animaker ini seperti kita menggunakan PowerPoint. Kalau kita semua sudah terbiasa dengan PowerPoint, jadi di Animaker itu terdiri dari beberapa slide-slide. Kalau di PowerPoint, maksudnya di PowerPoint itu terdiri dari beberapa slide-slide. Kalau Animaker itu terdiri dari scene-scene. Jadi ada scene 1, scene 2, dan seterusnya. Jadi kita siapkan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini misalnya saya mempersiapkan untuk saya animasikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang pengen saya, ada 5 bagian. 1 tujuan, 2 manfaat, 3 dasar, 4 macam klasifikasi, dan yang kelima adalah tingkatan klasifikasi. Dari materi yang kita ingin ajarkan kepada siswa, maka tiap materi, misalnya tujuan klasifikasi, itu harus kita pikirkan. Ini ada 1, 2, ini ada 1, kemudian di sini ada 2, kemudian di sini ada 3, di sini ada 4. Jadi ada 4 tujuan klasifikasi. Nah, dari tujuan klasifikasi ini nanti kita pikirkan apakah akan kita buat 1 scene atau 2 scene atau 3 scene. Ya, nanti kita tinggal hitung berapa scene yang akan kita buat. Misalnya di sini manfaat ada 1, ini ada 2, kemudian di dasar klasifikasi ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai yang terakhir tingkatan klasifikasi. Oke Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja kita buka, kita masuk ke Google, kemudian kita ketikkan di sini, kita ketikkan animasi.com, Animaker, maksud saya animaker.com. Di sini sudah ada di komputer saya, kita tinggal enter saja, kemudian kita tunggu. Nah, ini masuk, kemudian kita sign up di sini. Kalau memang belum mendaftar, seperti biasa untuk aplikasi atau program-program online, nanti kita disuruh mendaftarkan dengan menggunakan akun Google juga bisa. Atau kemudian yang kedua, atau kita sudah daftar, kita masuk ke login. Nah, karena saya sudah daftar, saya akan masuk ke login aja Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di login akan ketemu dashboard seperti ini. Dashboard ini dashboard, ini pricing, ini voice, ini akun kita. Kemudian ini ada create video, atau kita mulai dari sini. Nah, di sini saya sudah ada beberapa project yang sudah saya buat di sini. Nah, kita kalau masih kosong, kita buat ini get started bisa, create a video bisa. Kita masuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita sudah disiapkan beberapa template. Ini template kosong, kita bisa membuat sekreasi kita. Kemudian ini ada template product explainer, kemudian ini service promotion. Di sini template ini bisa kita preview. Nah, misalnya kita preview, nah nanti bentuknya kan seperti ini. Misalnya kalau kita bentuknya preview, kita lihat, nah nanti animasinya akan berjalan seperti ini untuk, nah ini contohnya. Langsung kita, kalau kita cocok langsung kita use aja. Nah, kita pilih, kalau tidak ya kita keluar aja. Nah, kita pilih, ini ada beberapa. Kemudian untuk tugas ini saya pilih yang ini Bapak sekalian. Ini nanti animasi saya akan seperti ini. Nah, oke, kemudian kita pakai use. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini dibutuhkan sinyal yang kuat Bapak Ibu sekalian, karena posisi kita ada di online. Sehingga
produksi animasi ini bisa berjalan dengan lancar. Di animasi ini ada beberapa, di sebelah kiri ini namanya scene, atau kalau di PowerPoint kita kenal dengan nama slide. Kemudian di kanan ini ada bagian-bagian untuk menambahkan kreasi pada template yang sudah kita buat di sini. Kemudian di bagian bawah ini lini masa atau timeline, kita bisa atur timelinenya. Kalau kita bisa pengen menambahkan, kita lihat di sini. Nah ini misalnya, nah ini ada lingkaran, ini ada kotak, ini ada teks, ini ada lingkaran lagi, ini ada kotak. Nah ini semua yang kita klik di bawah ini bisa kita edit. Jadi di animasi ini masih ada kebebasan kita untuk mengedit sesuai dengan sekreatif kita, sekreatif mungkin, sehingga animasi ini akan menjadi lebih menarik sesuai dengan gaya atau versi kita. Kemudian di sini bentuk segitiga. Nah ini segitiganya, ini segitiga itu ada di sini. Atau kita juga bisa menambahkan karakter-karakter yang ada di sebelah kanan ini, atau kita bisa upload karakter dari sini. Misalnya kita upload karakter, kita gunakan karakter apa gitu, kita dari sini. Kemudian yang ada di sebelah kanan ini, pojok kanan ini, dashboard di sebelah kanan ini adalah karakter. Ini karakter orang yang kita mau gunakan. Kalau kita pengen orang ini misalnya, kita langsung tarik aja ke sini. Nah ini kita gunakan orangnya. Kemudian di sebelah kiri dari orang ini adalah gerakan-gerakannya. Misalnya, nah ini dia berjalan, atau dia ngetik, atau dia melambaikan tangan. Nah ini nanti bisa kita masukkan ke animasi di scene-scene yang kita pengen buat. Nah ini kita ada animasinya di sini. Nah jadi kita bisa menambahkan, atau kalau ini tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa kita hapus. Di sini ada kontak delete, kita hapus saja. Oke, yes, kita hapus. Nah ini karakternya di sini macam-macam sampai ke bawah. Oke, nah ini kalau ada tulisan upgrade ini berarti ini berbayar loh itu. Yang kalau kita bayar dulu baru karakternya bisa dipakai. Kemudian yang kedua di sini adalah background, gambar background bisa kita tambahkan di sini di scene-scene ini. Misalnya di scene pertama ini kita tambahkan background apa yang kita inginkan. Di sini office room, di sini cloud moving, di sini ada park, ada kotak dan sebagainya. Kita bisa masukkan di sana, tambahkan gitu. Seperti tadi kita tarik aja ke kiri. Kemudian ini juga ada color. Nah ini kotak-kotak ini apabila kita kuning ini kita pengen ganti nggak kuning gitu, atau kita ganti hijau nah kita bisa dari sini. Nah kita kembalikan dulu. Oke, kalau kita warna ini kita batalkan seperti kita. Kemudian di sini ada teks. Nah Pak Ibu, ini ada kalot texture here di sini. Nah ini type, kita bisa mengetikkan di sini kalau kita butuh kalimat-kalimat tambahan, atau juga kita bisa tambahkan kalot yang ada di sini. Kalau kalimatnya itu bukan dalam bentuk teks begini, tapi dimasukkan ke kalot, atau teksnya dalam bentuk ya seperti komik itu dimasukkan ke kalot. Bisa kita hapus. Kemudian yang ada di sini itu n, itu number bisa kita tambahkan. Kemudian ini screen effect, special effect itu bisa kita tambahkan nanti. Kemudian musik itu juga bisa kita tambahkan di sini, atau bisa kita coba dulu. Nah ini ada tambahan musik, atau untuk mengganti musik yang sudah ada juga bisa. Kemudian di sini upload, kita bisa mengupload sesuatu dari laptop kita, sehingga kita bisa menambahkan karakter atau atau gambar-gambar yang memang belum ada di Animaker ini sesuai dengan kehendak keinginan kita. Kemudian biasanya Bapak Ibu kita mulai membuat biasanya ya ini nanti akan kita edit di video editing, sehingga kita butuhkan satu scene yang berwarna putih, dimana nanti digunakan untuk menambahkan sesuatu yang pengen kita edit di video editing. Biasanya scene yang paling atas ini kita kasih scene putih supaya nanti bisa untuk menyambungkan ke video.
Ini misalnya ini saya duplikasi saja, ini duplicate scene, jadi kita duplikat saja Hey John ini. Nah kemudian yang paling depan ini kita jadikan scene putih, jadi kita hapus semuanya di sini. Nah ini kita del saja. Nah kemudian warnanya ini backgroundnya dari sebelah kanan kita jadikan background putih. Nah ini gunanya untuk nyambung nanti di video editing. Kemudian di sini kita lihat, nah di sini ada teks, di sini ada kotak. Nah teks ini kita bisa ubah di sini, bisa ubah di sini ada berbagai macam font, tetapi tidak banyak, tidak seperti kita pada saat kita nulis di aplikasi Word atau aplikasi penulisan. Ini ada sedikit font. Kemudian font ini warnanya juga kita bisa ubah dari sini. Misalnya kita ganti warna biru. Nah, misalnya sini kita ganti warna biru. Misalnya begitu bisa. Kalau di tugas saya ini kita edit sini. Di Heygen ini kita edit di sini. Ini ada edit text. Nah, kita tulis gini. Assalamualaikum. Kita panjangkan. Nah, kita atur tempatnya. Oke, kita tempatkan di mana. Misalnya gini, kalau wah segitiganya menutupi gitu, boleh kita segitiganya kita geser. Nah ini bisa kita geser ke bawah. Ini juga bisa kita geser misalnya ke atas. Nah sehingga tidak menutup dari. Nah ini segitiga ini bisa kita ganti warnanya di sini. Nah, misalnya kita ganti biru atau kita ganti coklat atau kita ganti kuning, kita ganti hitam misalnya warnanya, colornya di sini ini. Nah kita ganti warna putih abu-abu. Yang ini misalnya kita ganti juga warnanya di sini, dari putih kita ganti ke gini bisa. Oke, kemudian ini scene 1 bisa kita coba gerakannya scene 1 seperti apa. Nah ini scene 1 Bapak Ibu. Nah nanti ini scene 2 nya. Nah ini scene 3. Nah kita coba untuk ini Assalamualaikum ini yang scene 1. Nanti gerakannya seperti ini animasinya. Nah oke. Kemudian kita lanjutkan untuk scene 2. Scene 2. Nah scene 2 seperti ini. Nah ini nanti ada kotak. Nah untuk scene 2 ini kita belajar memasukkan karakter atau memasukkan gambar itu kita dari sini kita upload, kemudian kita pilih nih, ini ada karakter, ada properties, ada background. Jadi gambar itu bisa sebagai background, bisa sebagai properties, bisa sebagai karakter. Nah kalau kita mau karakter sini kita klik karakter, kemudian kita upload gambar yang ingin kita upload apa. Nah kita cari di komputer misalnya ini. Nah kemudian kita open. Nah kita save seperti sekalian, kita save, maka pilih select kategori of asset. Ini kategorinya karakter, kategorinya suruh dari karakter, kemudian kita save, nanti dia akan masuk ke karakter ini. Di sini udah masuk. Nah kalau udah masuk gini, nanti kita tinggal geser ke sini. Nah udah masuk, kita perkecil, kita minimize, nah nanti kita atur tempatnya. Nah nanti munculnya di mana, ini tulisan-tulisan nanti bisa kita atur posisinya. Nah ini misalnya di sini. Oke,
kita atur, kita edit. Misalnya di sini ditulisi misalnya dan di sini kita tulisi, kita edit lagi video animasi video pembelajaran, animasi pembelajaran, salah, maaf, video animasi pembelajaran. Oke, kita tata misalnya kita perbesar, kita geser, dan ini logonya kita perbesar. Nah, ini scene 2 kita coba seperti apa scene 2 nya. Nah, ini scene 2 nya nanti seperti ini. Nah, ini scene 3. Oke. Nah, di antara scene 2 dan scene 3 ini, di sini ada transisi. Ini transisi sehingga nanti dari scene 2 ke scene 3 tidak ada transisi. Nah, transisi ini bisa kita tambahkan di sini, lihat. Di sini ada basic transisi, ini transisi, bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, kita bisa tambahkan transisi seperti yang kita inginkan. Misalnya yang assalamualaikum ini nanti keluarnya ke arah kanan misalnya. Nah, nanti dia akan slide ke kanan, bergeser ke kanan untuk keluarnya seperti ini misalnya. Ini dari scene 2, nah dia bergeser scene 3. Nah, ini transisinya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke scene 4. Scene 4. Di scene 4 ini ada gambar, ini karakter, kemudian ini ada teks. Nah, ini kita edit, kita ganti, kemudian kita tambahkan ada 4 teks di sini. Sebenarnya bisa kita tambahkan sendiri berapa teksnya. Oh ya, kita bisa perbesar atau perkecil sesuai dengan, kalau terlalu besar ya kita perkecil nanti. Nah, ini bisa kita perkecil ke sana. Nah, kemudian ini tag juga kita taruh di sini, kita edit. Nah, kita edit. Kemudian kita layout tata letaknya ini. Kemudian misalnya ini warnanya karena backgroundnya putih, misalnya saya pengen tulisan ini saya ganti menjadi tidak hitam. Misalnya ini di sini ada edit, terus di sini ada enable property, kita track aja. Nah, di sini keluar properti yang sebelah kanan ini, kita bisa ganti. Ini misalnya warnanya saya ganti biru misalnya. Nah, nanti akan keluar warna biru. Misalnya ini saya ganti, ini enable propertiesnya sudah di sini. Misalnya ini saya ganti merah. Kemudian kalau ini fontnya saya ganti misalnya ini, waduh nggak kelihatan. Kita ganti fontnya misalnya, nah begini, agak miring begini, warnanya merah. Kemudian teks yang terakhir, nah di sini ada teks masih. Nah, begini.
Kemudian kalau sudah kita merasa sudah cukup teks-teksnya, kemudian tata letaknya di sini, misalnya ini terlalu ke kanan atau enggak, ini teksnya kita atur. Kita coba lagi, misalnya kita preview. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Nah, oke, ini scene yang keempat. Kemudian di sebelah kiri ini misalnya di sini ada 12 scene, kemudian kita membutuhkan lebih dari 12 scene, atau misalnya ada scene-scene ini yang menurut kita kurang pas dengan apa yang pengen kita tuliskan di materi pembelajaran itu, kita bisa buang. Misalnya ini saya tidak perlukan scene ini bisa saya buang. Jadi ini kemudian kita delete di sini, delete scene. Nah, oke, scene-nya sudah saya delete satu. Kemudian saya membutuhkan 15 scene. Nah, misalnya ini tadi. Nah, ini scene ini saya masih membutuhkan scene ini sekali lagi, misalnya gitu, dengan sedikit mungkin ada editing atau tata letak, maka scene ini bisa kita duplikat atau kita copy di bawahnya. Nah, misalnya di sini. Nah, ini sama dengan scene 4 dan scene 5 ini sama. Nah, tapi isinya berbeda. Nah, ini scene berikutnya. Misalnya ini ada karakter di sini. Nah, saya pengen karakter ini begini, ganti. Nah, misalnya gini. Ini telepon atau berpikir ya. Kita ganti sini. Oh, ini misalnya. Nah, ini misalnya gambarnya saya pengen ganti ini di bawah ini di timeline ini ada misalnya ini terlalu besar, kita kecilkan gambarnya, nanti mengganggu teks. Oke, sudah cukup. Nah, ini gambar objek ini atau karakter ini bisa kita kasih, misalnya dia masuknya dari atas ya, dari atas turun ke bawah. Kemudian warnanya juga kita bisa ganti, tidak ada efek warna di sini. Nah, oke. Nanti dia turunnya dari atas turun ke bawah ini. Nah, kemudian tulisannya kita ganti. Di sini ada teks 1 yang paling atas ini kita ganti. Kita ganti. Nah, misal gini, maka kalian merasa kebingungan pada saat mencari barang yang akan kalian beli di mall, yang kalian ini misalnya begini. Nah, kemudian di sini teks yang kedua kita tulis kita taruh di bawah sini. Ini kita edit. Ini kita tidak butuhkan tulisan ini, kita bisa buang. Yes.
Nah ini, oke. Nah kita lihat kondisi hasilnya seperti apa. Nah ini scene berikutnya. Oke, kemudian di scene berikutnya, nah ini ada teks 1. Nah kita edit di sini, warnanya putih memang tulisannya, kita lihat. Oh sama tulisannya ini warna putih ya, jadi agak susah ini. Kita majukan dulu aja ini sepedanya. Oke, berhenti di sini, kita lihat sini. Kita edit tagnya. Kemudian ini tag yang kedua kita edit juga. Kemudian teks yang ketiga kita edit juga. Kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat, kita preview. Nah tuh, oke. Kemudian kita masuk scene berikutnya, scene 7. Nah scene 7 ini kita sudah masuk ke ini teks 1. Nah ini kita edit. Nah di scene 7 ini kita sudah mulai masuk ke sini, misalnya ini klasifikasi makhluk hidup, kita tempel di sini, copy paste saja. Oke, kita tarik ke atas. Nah ini kemudian teks yang kedua ini kita masukkan di sini, tujuan klasifikasi. Oke, kita pastekan di sini. Kita paste di sini. Belum mau. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini, kita edit dulu, edit dulu. Nah, baru bisa di pastekan di sini. Nah, kalau ini terlalu tulisannya terlalu besar nih, oke kita kecilin. Oke, kita kecilkan. Oke, kita geser ke atas, misalnya ke sini. Nah, kemudian teks yang ketiga ini isinya kita edit dulu, kemudian isinya di sini kita masukkan 2 tujuan klasifikasi. Oke, kita masukkan di sini 2. Nah, terlalu kecil, oke kita besarkan sehingga bisa terbaca. Nah ini, nah oke, kita tarik ke atas untuk teks yang ketiga, tarik ke atas. Oke,
kita besarkan. Ini kira-kira. Nah, kemudian untuk ini gambar properti seorang ini kalau terlalu besar kita bisa kecilkan. Nah, kita geser ke kiri. Kita geser ke kiri karena dia nutupi teksnya. Nah, kita geser ke kiri. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita pengen mengganti, ini ganti aja gambarnya di sini. Misalnya kita ganti ini misalnya. Oke, nah ini dadah gitu. Nah, ini tujuan klasifikasi. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kita coba, oke, kita coba. Oke, hitung ya. Ini untuk yang scene ke-7 dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, demikian caranya untuk scene ke-8 sampai scene 15. Oke, nanti kalau sudah jadi, jadinya seperti ini. Nah, ini. Nah, sini nanti akan jadinya seperti ini. Nah, nanti kita coba dulu hasilnya seperti ini. Setelah kita membuat 15 scene, jadinya akan seperti ini nanti. Oke, ini nanti jadi gini. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah jadi kita save ya. Terus bagaimana cara mengambil atau mengekspor atau mendownload dari animasi yang sudah kita buat ini. Caranya di sini ada preview. Oke, preview. Nah, ekspor atau download ini kita meminta atau menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu rekam layar. Rekam layar. Di sini saya menggunakan Fastone Capture. Di sini ada perintah-perintah. Di sini capture active window, capture object, dan seterusnya. Nah, biasanya kita pakai screen recorder ini. Dari screen recorder ini kita atur. Di sini ada rectangular region. Ini regionnya bagiannya. Nah, di sini. Oke, kemudian kita preparing to recording. Oke, start. Oke, kita mulai. Nah, ini oke, udah selesai, kita save, kita kasih nama di sini rekam layar tugas 7 rekam layar dulu, rekam layar Samisanov video animasi pembelajaran. Kita save. Oke, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai begini, kemudian nanti tugas ini kita edit di video editing yang sudah Bapak Ibu pelajari. Demikian tugas 7 Samisanov. Saya Kang Basri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.